Hello everyone out there, selamat malam semuanya. Pada malam ini saya akan mencoba berbagi informasi yang sangat berharga bagi saya, dan ingin saya juga berbagi kepada semua teman yang mau menonton video saya berkaitan dengan bagaimana cara mencari jurnal yang bereputasi internasional sesuai dengan isi konten artikel kita melalui Elsevier Journal Finder. Jadi Elsevier itu semacam perusahaan yang salah satunya bidangnya adalah publikasi. Nah, Elsevier ini satu perusahaan dengan Scopus, jadi banyak artikel-artikel yang terindeks Scopus terpublish di Elsevier. Oke, jadi lebih memudahkan kita untuk menemukan jurnal apa yang sesuai dengan isi konten artikel kita dengan menggunakan Elsevier Journal Finder ini. Informasi ini sebenarnya juga saya dapatkan dari salah satu grup FB yang berisi para dosen dan akademisi yang memiliki interest untuk publikasi di jurnal terindeks Scopus. Salah satu membernya membagikan artikel dari proofreading.com yang berjudul bagaimana mencari jurnal yang sesuai dengan isi artikel dengan Elsevier Journal Finder. Baiklah, kita mulai. Saya sih lebih gampang mulainya dari Google ya, karena mengingat nama website itu relatif susah buat saya. Kita ketik dulu Elsevier Journal Finder di sini. Di sini langsung ketemu ya, kita klik saja. Ya, langsung ada di baris pertama. Elsevier Journal Finder di website Journal Finder elsevier.com. Langsung saja diklik. Oke, terbuka di sini websitenya. Ya, di dalam website ini terdapat beberapa kolom. Kolom pertama, paper title. Kita bisa memasukkan judul artikel kita langsung di sini, kita copy paste. Kemudian paper abstract, juga bisa masukkan abstrak kita di sini, abstrak artikel ya, dengan judul yang sudah kita nanti masukkan di kolom judul ini. Kemudian keywords ini optional ya, hanya sifatnya pilihan saja. Saya menyarankan untuk tidak mengetikkan keyword ya. Kemudian field of research, ini bidang penelitian Anda ya. Anda bisa memilih, hanya bisa memilih karena tidak bisa mengetik kata lain selain apa yang sudah tersedia di sini. Ya, di sini Anda bisa melihat saya sudah mengcopy judul saya dan saya masukkan ke kolom paper title, dan juga saya sudah mengcopy abstrak artikel saya dan saya masukkan di kolom paper abstract. Keywordnya just dikosongkan saja ya. Kemudian field of research silahkan dipilih. Saya memilih social science ya. Kemudian langsung Anda pilih find journals. Oke, kita tunggu, sedang loading. Muncullah beberapa jurnal di sini ya. Ada 50 jurnal yang
kira-kira sesuai dengan isi artikel saya di sini ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Kita lihat, Bapak Ibu. Jadi jurnal-jurnal yang tersedia di sini diklasifikasikan berdasarkan impact factor-nya, kemudian juga berdasarkan acceptance rate. Nah, acceptance rate ini tingkat keterimaan ya di jurnal tersebut. Jadi semakin tinggi acceptance rate itu berarti probabilitas diterima artikel kita relatif lebih besar. Nah, kalau ini time to first decision. Jadi tahap-tahapan artikel supaya bisa diterima di suatu jurnal itu relatif memiliki beberapa tahapan. Nah, tahap pertama, artikel kita ini akan dibaca oleh editor di jurnal tersebut sebelum direview ini ya. Nah, editor jurnal tersebut memiliki hak penuh untuk mereject paper kita. Biasanya itu editor jurnal itu keputusan merejectnya pertama dia berdasarkan focus and scope-nya sudah sesuai atau tidak. Kemudian artikel kita sesuai template jurnal tersebut atau tidak. Kemudian lagi plagiarisme ya. Jadi hasil ternitinnya apakah lebih dari 20 atau 30% atau tidak. Kemudian dilihat dari segi penggunaan bahasa. Nah, ini mesti berhati-hati ya semua rekan-rekan yang menonton video saya, karena penggunaan bahasa ini sangat penting. Dan kalau bisa kita menghindari penggunaan aplikasi terjemahan online, karena aplikasi terjemahan online tidak menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris secara natural. Jadi menghindari saja. Saran saya, daripada artikel kita di-reject duluan di awal, lebih baik Anda mengeluarkan sedikit biaya untuk membayar translation proof ya pada translator yang memang capable untuk mentranslate artikel Anda. Oke, balik lagi ke sini. Jadi editor decision itu waktu yang menunjukkan diterima atau tidaknya oleh editor. Jadi ketika artikel kita mulai submit sampai ditetapkan keputusan editor, nah disitulah yang dinamakan time to first decision. Di sini misalnya contohnya jurnal apa ini ya, computer education. Nah, time to first decisionnya 6 weeks, berarti keputusan awal dari editornya untuk mereject atau tidak artikel kita 6 minggu. Ini baru keputusan awal. Nah, apabila kata editornya oke, maka akan diteruskan untuk review. Ya, untuk review. Nah, dan dari hasil review bisa ditentukan untuk publikasi. Nah, setelah direvisi dari hasil review kita, time to publication-nya itu sekitar 2 minggu di sini dikatakan. Nah, itu contoh ya. Nah, kalau saya lebih prefer untuk mensortir jurnal berdasarkan acceptance rate. Bisa ya. Jadi kita bisa mensortir jurnal yang kita inginkan berdasarkan kriteria tersebut. Apakah ingin bersortir berdasarkan nama, ya, urutan nama maksudnya. Kemudian site score, ini angka pengutipan, impact factor, acceptance rate, time to first decision atau time to publication. Kita coba acceptance rate ya. Ya, kita tunggu. Nah,
setelah kita klik acceptance rate, muncullah beberapa jurnal ya yang acceptance rate-nya relatif tinggi ya. Ada 48% ini. Apa ini? Jurnal apa ini? Children and Youth. Nah, ini beberapa jurnal yang acceptance rate-nya tinggi. Computers and Composition. Nah, ini yang relatif sesuai dengan isi artikel saya, 46%. Ya, dan yang lain ya. Jadi Anda tinggal memilih ya jurnal yang relatif sesuai dengan isi artikel, dan acceptance rate-nya juga lumayan tinggi. Ya, bisa juga Anda edit apa yang ingin diedit. Find journals kembali. Ya, silahkan memilih jurnal-jurnal yang sesuai dengan acceptance rate-nya yang tinggi menurut saya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akan secara konsisten mengirimkan posting yang berupa yang berkaitan dengan publikasi atau cara menulis academic papers atau menulis skripsi, tesis atau disertasi bagi mahasiswa, terutama mahasiswa saya. Okay, students, especially to my students, semoga kalian bisa memahami penjelasan mem. Sampai jumpa di rekaman yang lain. See you guys. Assalamualaikum.